Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang anggota, yaitu Kak Bagas Pamungkas Mandilang dengan NIM 2017051134, Sigit Wahyudi dengan NIM 2017051135, Koman Jenika Puspayani dengan NIM 2017051136, dan Luh Nyoman Trisna Dewi 2017051137. Tak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pemampu Bapak I Gede Nandra Hari Wiguna SEMSI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Adapun submateri yang kami bahas yaitu mengenai uji Lipovers, uji Komnorov Simnovers, uji kecocokan distribusi normal, dan contoh soal. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu mengenai uji Lilliefors, yang mana metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Next. Adapun langkah-langkah dalam pengujian normalitasnya, yaitu yang pertama, menggunakan data sampel dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menentukan nilai Z dari tiap-tiap data, atau disimbolkan dengan ZI. Yang ketiga, menentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z berdasarkan tabel Z dan diberi nama F dalam kurung ZI, yaitu FZ, yang mana rumus dari F dalam kurung Z ini adalah nilai tabel Z ditambah 0,5. Yang keempat, menghitung frekuensi kumulatif relatif kurang dari masing-masing nilai Z. Yang kelima, menentukan nilai Z dalam kurung ZI. Yang keenam, menentukan nilai L hitung, yang mana rumus dari L hitung ini yaitu F dalam kurung ZI dikurang Z dalam kurung S dalam kurung ZI. Hitung selisihnya, kemudian bandingkan dengan nilai L tabel dari tabel Lilliefors. Yang ketujuh, yaitu mengecek nilai L tabel. Dan yang terakhir, menyimpulkan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Next. Selanjutnya yaitu rumus dari uji normalitas uji Lilliefors ini, yaitu sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, siapkan set ini, yang mana set ini merupakan angka pada data, kemudian tentukan nilai Z, yang mana rumus dari nilai Z ini adalah XI dikurang X per SD. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu menentukan F dalam kurung ZI, langkah selanjutnya yaitu menentukan S dalam kurung ZI, dan yang terakhir yaitu tentukan L hitungnya, yaitu dengan rumus F dalam kurung ZI kurang S dalam kurung ZI. Begitu pula dengan data-data selanjutnya mengikuti rumus yang ada di atas ini. Adapun keterangan dari masing-masing simbol ini yaitu ZI adalah angka pada data, Z merupakan transformasi dari angka konotasi pada distribusi normal, F dalam kurung ZI adalah probabilitas kumulatif normal, S dalam kurung ZI sama dengan probabilitas kumulatif empiris, kemudian F dalam kurung ZI sama dengan kumulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi SI. Kemudian dihitung dari luasan kurva normal mulai dari ujung kiri kurva sampai dengan titik SI. Nah, untuk mencari S dalam kurung Z ini itu banyaknya angka sampai angka ke N per banyaknya seluruh angka pada data. Di sini ada sedikit keterangan jika F dalam kurung
Jika F dalam kurung SI minus S dalam kurung ZI terbesar dibandingkan nilai tabel terbesar kurang dari nilai tabel Lily-Force, maka H0 diterima dan H1 ditolak. HA1 ditolak. Begitu pula sebaliknya. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji Kolmogorov-Smirnov, di mana tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov ini dapat mencakup perhitungan distribusi frekuensi kumulatif yang akan terjadi di bawah distributif teoritis, serta membandingkan distributif frekuensi itu dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi. Next. Nah, adapun rumus dari uji Kolmogorov-Smirnov ini dapat teman-teman lihat di tabel sebagai berikut. Dalam rumus tersebut, X dapat diartikan sebagai angka pada data, XI dapat diartikan sebagai angka pada data, Z dapat diartikan sebagai transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, FR merupakan probabilitas kumulatif normal, Fs merupakan probabilitas kumulatif empiris, Fr dikurang Fs merupakan kumulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi Zi sampai dengan Zi dihitung dari luasan kurva mulai dari ujung kiri kurva sampai dengan titik Z. Selain itu, untuk mencari Fs dapat dilakukan dengan cara banyaknya angka sampai angka ke NI dibagi dengan banyaknya seluruh angka pada data. Nah, adapun normalitas data diuji dapat digunakan rumus sebagai berikut. D hitung sama dengan maksimum atau FO dalam kurung X dikurang SN dalam kurung X, di mana FOX merupakan distribusi frekuensi kumulatif teoritis, sedangkan SNX merupakan distribusi frekuensi kumulatif skor observasi. Next. Next. Nah, dari rumus tersebut, adapun langkah-langkah dalam mengerjakannya. Yang pertama, mengurutkan data sampel dari yang kecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menentukan nilai Z dari tiap-tiap data tersebut. Yang ketiga, menentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z berdasarkan tabel Z dan diberi nama Fx sama dengan nilai tabel Z ditambah 0,5. Berikutnya, menghitung frekuensi kumulatif relatif kurang dari masing-masing nilai Z, di mana tiap-tiap frekuensi kumulatif dibagi dengan N disebut dengan Sx, menggunakan nilai hitung yang terbesar. Berikutnya, menentukan nilai D hitung sama dengan Fx dikurang Sx. Dihitung selisihnya, kemudian dibandingkan dengan nilai L tabel dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Yang terakhir, jika D hitung kurang dari D tabel, maka sampel berasal dari populasi yang didistribusikan normal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji kecocokan distribusi normal. Next. Oke. Perlu ditekankan terlebih dahulu, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan kertas peluang. Dalam beberapa hal, penyimpangan wajar dari syarat-syarat yang telah digariskan dan tidak mengakibatkan bahaya yang hebat. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah suatu data yang diperoleh dari distribusi normal itu layak
atau tidak, normal atau tidak. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal, maka untuk analisis lebih lanjut digunakan dengan statistik non-parametrik. Untuk keperluan pengujian harus menghitung frekuensi teoretik atau AI dengan mengetahui frekuensi nyata atau hasil pengamatan dari OI terlebih dahulu. Frekuensi OI didapat dari sampel dan harga AI atau frekuensi teoretik didapat dari hasil kali antara N dengan peluang atau luas di bawah kurva normal untuk interval yang bersangkutan. Selanjutnya, statistik X kuadrat dihitungkan dengan rumus yaitu X kuadrat sama dengan F I sama dengan 1K, OI dikurang dengan AI kuadrat dibagi dengan AI. Menurut dari Swadhyana 2010 di halaman 273. Untuk menentukan kriteria pengujian dilakukan dengan distribusi C kuadrat dengan DK sama dengan K-3 dan taraf AI sama dengan AI kuadrat yang dijelaskan oleh Swadhyana 2010 dengan halaman 293. Next. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang langkah-langkah dari uji normalitas. Yaitu yang pertama adalah menentukan jumlah kelas interval ditetapkan menjadi 6 kelas sesuai dengan 6 bidang yang ada pada kurva normal. Yang kedua adalah menentukan panjang kelas interval, yang mana rumusnya adalah panjang kelas sama dengan data terbesar dikurang data terkecil dibagi 6, yaitu jumlah kelas interval. Yang ketiga adalah menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yang keempat adalah menghitung frekuensi yang diharapkan atau FH. FH sama dengan presentase luas bidang kurva normal dikali jumlah data observasi, yaitu jumlah individu dalam sampel. Dan yang kelima adalah memasukkan harga-harga FH ke dalam tabel kolom FHI, sekaligus menghitung harga F0 dikurang FH kuadrat dan F0 dikurang FH kuadrat sama dengan FH sama dengan X kuadrat. Dan yang terakhir adalah membandingkan harga C kuadrat dihitung dengan C kuadrat tabel yaitu X kuadrat hit kurang dari X kuadrat table sama dengan data berdistribusi normal. Baik, mungkin sekian dari pemaparan dari materi saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk mengaplikasikan uji normalitas yang sudah dijelaskan, maka diperlukan contoh soal. Sebagai contoh soal, ini merupakan data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A SMP Indonesia. Nomor ini adalah nomor absen dari siswa tersebut dan nilai ini adalah nilai dari siswa tersebut. Hal yang pertama kita harus lakukan, baik itu dalam metode uji normalitas Kolmogorov, Liovers, dan C kuadrat, hal yang pertama harus dilakukan adalah mengurutkan sampel dari data yang terkecil. Kita mulai dari metode Liovers. Mohon maaf sebelumnya karena terjadi kesalahan penulisan. Metode Liovers. Metode Liovers seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita menerapkan rumus-rumus dari penjelasan yang tadi. Yang pertama itu kolom pertama yaitu angka pada data, kemudian transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, kemudian probabilitas kumulatif normalnya, kemudian mencari probabilitas kumulatif empiris, dan yang terakhir adalah mencari Liovers hitungnya, yaitu FZI min SZI. Jika semua sudah didapatkan, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya,
Di layar saya menampilkan hanya 10 sampel saja, mengingat jika menampilkan semua akan memerlukan banyak waktu. Jadi saya hanya menampilkan 10 saja untuk sebagai perwakilan cara mekanisme dari cara metode Liouvers tersebut. Lanjut ke metode Liouvers, setelah mencari uji normalitas menurut metode Liouvers, maka didapatkan hasilnya. Yang pertama, uji normalitas Liouvers. Maka didapatkan metode Liouvers, uji normalitas Liouvers. Sejumlah Liouvers hitung 0,109, derajat kepercayaan 0,050, Liouvers 0,886, Liouvers tabel 0,148. Dalam statistik and sample sejumlah 36 siswa dengan nilai rata-rata atau min 81,306 dan simpangan bakunya adalah 12,549. Nah, karena Liouvers hitung lebih kecil daripada Liouvers tabel, maka data tersebut bisa dibilang data berdistribusi normal. Metode selanjutnya adalah metode Kolmogorov. Sama halnya dengan metode Liouvers, diterapkan rumus-rumusnya dalam perhitungan tabel berikut ini. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang pertama dicari adalah angka pada data atau XI, kemudian Z atau transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, kemudian probabilitas kumulatif normal, probabilitas kumulatif empiris, kumulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi ZI dihitung dari luasan kurva mulai dari ujung kiri kurva sampai dengan titik Z, dan yang terakhir adalah Kolmogorov hitungnya, yaitu Fx kurang Snx. Jika semua sudah dikerjakan, maka bisa didapatkan kesimpulannya. Dn atau Kolmogorov hitung sejumlah 0,109, derajat kepercayaan 0,05, Kolmogorov 1,36, Kolmogorov tabel 0,227, dan sampelnya tetap sama 36, minnya tetap sama 81,306, simpangan baku 12,549. Karena dihitung atau Kolmogorov hitung lebih kecil daripada Kolmogorov tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya adalah metode C kuadrat. Metode C kuadrat, hal yang pertama kita harus lakukan, yang pertama adalah menentukan range atau jangkauan didapat dengan mencari skor tertinggi dikurangin dengan skor terendah. Skor tertinggi pada data adalah 97 dan skor terendah adalah 50. Maka 97 dikurangin 50 adalah 47. Itulah nilai range. Poin yang kedua yaitu menentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval dapat dicari dengan 1 ditambah 3,3 log n atau log jumlah sampel. Jadi 1 ditambah 3,3 log 36, maka didapat hasilnya 6,135 dan dibulatkan menjadi 6. Langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval dapat dicari dengan range dibagi banyaknya kelas. Range-nya sudah didapat 47 dan banyaknya kelas sudah didapat sejumlah 6. Maka dapat dibagi 47 dibagi 6 sama dengan 7,65 dan dibulatkan menjadi ke-8. Setelah itu, langkah keempat adalah menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi sekaligus tabel penolong untuk menghitung harga C kuadrat hitungnya. Metode C kuadrat sama dengan hal yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, itu diterapkan di tabel ini, mencari interval, FI, frekuensi, XI, XI2, FI dikali XI, dan FI dikali XI2, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu, maka dapat disimpulkan bahwa Cihitung nilainya 27,797 10145 dan Citabel nilainya adalah 40,13. Sampelnya sama 36, range-nya 47, intervalnya 6, 6,1357985, PK-nya sama dengan 7, min-nya atau rata-rata sama dengan 81 dan simpangannya sama dengan 12,549. Karena Cihitung lebih kecil daripada Citabel, maka data tersebut bisa dibilang berdistribusi normal.
Mungkin itu saja presentasi. Oh, mohon maaf sebelumnya. Lanjut ke metode Chi kuadrat. Contoh soalnya seperti ini, luas daerah mencari Z, luas daerah, luas interval FH, F0 dikurang FH, lanjut F0 dikurang FH kuadrat, dan selanjutnya. Akan didapatkan hasil seperti ini. Mungkin itu saja presentasi mengenai contoh soal. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa mungkin ada suatu kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami minta maaf. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam hangat. Terima kasih.